Assalamualaikum teman-teman. Salam buat kita semua. Kali ini kita mau nge-review tanaman hortikultura. Saat ini aku berada di mana nih, Pak? Dinas Sosial Ogan Ilir. Nah, ini kita sedang menanam tanaman hortikultura. Nah, Assalamualaikum Pak. Boleh bisa dijelaskan tanaman hortikultura itu seperti apa? Baik, untuk tanaman hortikultura yang kita tanam pada kali ini kita menanam tanaman tumpang sari. Nah, tumpang sari itu diantaranya kita menanam kacang panjang, ya, kacang panjang, tumpang sari dengan timun suri ataupun belewah. Kita lihat pada kali ini alhamdulillah cukup baik pertumbuhan tumpang sari kita, dan kita sementara bisa mengendalikan hama ataupun kutu kebul yang biasa hinggap di tanaman kacang. Untuk sementara ini tanaman kita cukup baik. Nah, kali ini kita mencoba melakukan ataupun membuat lanjaran menggunakan kayu dan tali untuk rambatannya. Dan tanaman kita kali ini kita menanam 4 jenis tanaman, ya. Tanaman apa itu, Pak? 4 jenis tanaman itu diantaranya ada tanaman terong, ada tanaman kacang panjang, ada tanaman timun suri, dan ada tanaman semangka. Dan 4 tanaman yang kita tanam ini semua dilakukan dengan metode penanaman tumpang sari. Tumpang sari. Ya. Tumpang sari itu apalah? Tumpang sari kita menanam dengan metode itu karena kita untuk memaksimalkan lahan yang sempit dan mengoptimalkan hasil panen itu supaya maksimal, ya, supaya maksimal. Untuk sementara tanaman yang kita tanam ini berumur sekitar 25 hari. 25 hari, ya. Tanaman kacang berumur 25 hari ini sangat memerlukan lanjaran ataupun rambatan, ya. Seperti ini ya, contohnya. Ya, kita cukup telat Bapak-bapak sekalian, ya, untuk merambatkan, tapi nggak apa-apa, masih ada waktu dan ini masih bisa dapat dikendalikan untuk rambatannya. Kita akan lakukan membersihkan gulma ataupun rumput yang ada di sekitar tanaman, karena sebentar lagi sekitar 2 hari kita akan melakukan pemupukan setelah lanjaran ini selesai dilakukan. Dan kita dibantu oleh Mas Dayat, ya, Mas Dayat dari Mas Dayat namanya, ya, dari Tanjung Sejaro. Nah, gulma yang seperti ini akan sangat menghambat pertumbuhan bagi tanaman, ya. Ketika tanaman dipupuk ini akan akan menyerap atau mengambil pupuk yang telah diberikan, sehingga pada gulma yang ini harus dibersihkan. Dan juga gulma ini adalah pupuk terbaik juga. Karena apa? Pupuk terbaik itu berasal dari
tanaman itu sendiri. Artinya tumbuh di antara tanaman-tanaman. Dan ketika pupuk ini mengering, ya mengering ini akan bisa menjadikan pupuk bagi tanaman itu sendiri. Nah, kita tidak akan buang pupuk ini, tapi kita manfaatkan pupuk ataupun rumput yang tumbuh di antara tanaman ini ataupun gulma ini bisa menjadi pupuk. Kita taruh di atas dan bisa menjadi pendingin bagi tanaman. Nah, bisa ditaruh di sini sehingga nanti ini kering. Ya. Ini dapat menjadi pupuk bagi tanaman kacang itu sendiri. Nah, bisa Jadi kita lihat, tidak perlu dibuang ya? tidak perlu dibuang. Bisa kita lihat ini contohnya tanaman timun suri. Ini contoh. Sangat subur ya, sangat subur, dan kita berikan pupuk itu sendiri yaitu pupuk gulma ataupun rumput yang ada di sekitaran tanaman tersebut ya. Ya. Nah, ini kita nanti ini pupuk nanti rumput yang sudah kita bersihkan ini akan mengering ya, dan ini akan bisa menjadi pupuk bagi tanaman itu sendiri. Jadi kita manfaatkan segala yang ada di sekitar tanaman itu sendiri. Bisa kita lihat rekan-rekan semua, petani muda, kali ini tanaman kacang kita cukup baik ini ya. Kacang ya. Dengan memiliki cabang yang sangat banyak ini, sehingga cabang ini nanti akan bisa menghasilkan buah yang banyak juga. Oh iya. Iya. Nah, untuk sementara tanaman kacang panjang ini tidak kita potong ya, sulur-sulur yang tumbuh di tidak dipotong sekitar ya? tanaman atau di ketiak-ketiak tanaman kacang ini. Kita pelihara agar nanti ketika tanaman ini bercabang, ini akan memiliki buah yang cukup banyak. Banyak ya. Itu harapan kita rekan-rekan Ya. semua ya. Alhamdulillah di Kabupaten Ogan Ilir ini memiliki potensi yang sangat baik sebenarnya, seandainya ataupun masyarakat bisa manfaatkan olah tanah ini dengan baik. Kita lihat bahwa tanah di sini ini memiliki warna hitam dan gembur. Artinya ini sangat baik untuk kita menanam semua jenis tanaman yang ada. Nah, cuman hanya hambatan kita pada tanaman kali ini begitu banyak hama yang ada di sekitar wilayah yang kita tanam ini. Namun kita telah melakukan pencegahan dini sehingga pada saat pertumbuhan di masa generatif, tanaman yang kita tanam ini masih bisa dikendalikan dengan cukup baik. Harapannya tanaman yang kita tanam timun suri kali ini bisa optimal tumbuh sesuai dengan jadwal yang kita telah tentukan. Pada awal puasa, tanaman yang tanam kita suri ini bisa berbuah ya, sehingga pada saat awal puasa kita bisa menikmati ataupun kita bisa panen ya, istilahnya itu kita bisa panen. Harapannya tidak lama lagi ini semua bisa kita panen. Dan biasanya panen berapa hari atau berapa minggu? Untuk masa panen itu ketika buah itu sudah cukup masak ya, artinya buah timun suri atau pembelewa yang kita tanam kali ini buah timun suri merek Alesia ya, yang ada yang berwarna kuning dan ada yang berwarna putih. Ini berwarna kuning ya? Yang kita tanam ini ialah timun suri berwarna putih. Putih. Ya, di sebelah sana timun suri berwarna kuning yang kita tanam. Ini putih ya? Ya, ini timun putih. suri ini sekitar berumur 25 hari ya. 25 hari. Jadi timun suri yang kita tanam ini tidak jauh berbeda jarak tanamnya ya dengan tanaman kacang. Nah, harapannya tanaman kacang ini tumbuh dan timun suri ini tumbuh, dia tidak jauh jaraknya sehingga pertumbuhan ini bisa sama rata. Jadi unsur matahari
unsur matahari ataupun buah ini bisa sama besarnya, sehingga hasil yang kita peroleh nanti itu bisa baik dan bisa maksimal ya. Untuk rekan-rekan para petani Indonesia, semangat untuk bertani ya. Jadikan kita swasembada tanaman, baik itu tanaman hortikultura ataupun tanaman pangan ya. Karena di tahun 2024 ini Bapak Jokowi juga presiden kita ini memberi subsidi pupuk yang sangat besar bagi para petani, sehingga kita bagi warga negara Indonesia harus bisa memaksimalkan apa yang telah diberikan oleh Bapak Presiden ataupun pemerintah melalui Menteri Pertanian. Semangat untuk para petani muda, jangan menyerah, jangan pernah putus asa. Kita berusaha, kita hanya berusaha, yang menentukan hasil baik atau tidaknya tanaman kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Ya, ini gulma yang cukup banyak juga karena saya ini agak lumayan sibuk dengan kegiatan, yaitu kegiatan saya di luar, sehingga gulma ini belum sempat untuk dibersihkan ya. Tapi tidak masalah, gulma ini memang saya pelihara dengan sedang saja pada waktu saat membersihkan, karena ini nanti akan bisa saya manfaatkan untuk menjadi pupuk bagi tanaman itu sendiri. Ini cukup telat kita ya. Ini mau bertanya Pak, ini tanaman apa nih Pak? Ini tanaman kacang panjang. Oh, kacang ini panjang. Tanaman kacang panjang. Yang itu? Yang itu sama yang di tengah, kita tumpang sarinya ada beberapa metode ya. Metodenya diantaranya yang satu tumpang sari di pinggir bagi tanaman timun suri, dan yang sebelah sana tumpang sari di tengah bagi tanaman timun suri. Jadi kita akan melihat bagaimana kedua tanaman yang kita tumpang sarikan itu di antara kacang panjang ini, timun suri di tengah dan timun suri di pinggir ini, kita akan mencoba melihat hasil mana yang terbaik ya. Dan juga kita pada tanaman timun suri kali ini kita akan melihat kedua tanaman ini dengan metode satu merambat di bawah dan yang kedua itu merambat ke atas. Jadi ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk tanaman timun suri ini. Namun itu semua kita masih melihat dengan kondisi alam dan penyebab tanaman itu tidak maksimal. Artinya tidak maksimal itu ialah tanaman timun suri ketika dia berbuah itu mengalami busuk buah atau tidak. Kalau dia mengalami busuk buah, artinya kita siapkan lanjaran sehingga tanaman timun suri yang kita tanam ini bisa merambat, sehingga terjadinya busuk buah itu tidak maksimal, mengalami busuk buah tersebut. Bisa dilihat untuk rekan-rekan semua. Ini dengan saudara Pak Dayat yang membantu perkebunan milik Pak Parmono. Biar kakak yang merambat ini tidak apa-apa. Ini ya cara buat lanjaran ya Pak? Ya, kita membuat lanjaran kali ini dengan menggunakan tali ya, karena keterbatasan kayu ataupun bambu di tempat kita. Jadi tali bisa ya Pak? Tali kita manfaatkan dengan murah meriah ya, yang kita beli yaitu tali dengan harga 15.000 satu gulung besar. Mungkin kalau diukur mungkin bisa sampai 1 RT ya. Jaraknya. Iya. Jarak 1 RT. Murah meriah Pak ya? Iya, murah meriah. Murah meriah ya. Sesuai dengan dana. Kalau ada yang murah dan itu baik ya, apa salahnya kita gunakan ya? Mengapa membeli yang mahal? Kalau ada yang murah, kenapa harus mahal ya?
Iya. Enggak apa-apa. Enggak enceng enggak. Jadi cuma Kita review misalnya Pak. boleh. Ya, Ya. kita mau lihat-lihat. Hari ini pagi begitu cerah ya. Panas, tidak terlalu panas, dan ini cukup apa namanya tuh, cukup baik Cukup cuaca baik. kali ini, sehingga kita bisa melakukan perawatan tanaman kita dengan apa namanya itu, dengan begitu cerah ya. Itu yang di dalam pagar itu tanaman apa? Ya Pak. Tanaman kacang, tanaman terong. Terong. Oh, ini terong ya. Ini yang ada di dalam waring. Dalam waring ini Tanaman terong terong ungu. terong ungu. Terong ungu dari Panamera, yaitu ini apa namanya tuh, lejata. Oh, lejata. Dari lejata. Ini sudah waktu kau syuting aku ya. Ngomong aja. Ini tanaman terong dari Panamera, lejata ya, merek lejata. Ini sudah berusia sekitar 30 hari, sehingga waktunya untuk pindah tanam supaya tanaman yang kita semai ini bisa tumbuh dengan maksimal. Dan jumlah yang kita semai, alhamdulillah ini tingkat tumbuhnya, semainya itu cukup baik, sehingga pada waktu semai ini sekitar 1000 ya, sekitar 1000 yang kita semai, dan ini bertumbuh dengan baik, dan kayaknya tidak ada yang tidak hidup ya, alhamdulillah. Alhamdulillah hidup semua ini. Ya, alhamdulillah. Dan bisa kita lihat review sebentar ya. Ya. Tanaman semangka kita ya. Semangka, ini ada semangka juga ya? Ada semangka. Intinya Semangka. kita bertani Ya. itu tidak menggunakan teori ya. Kalau kita bertani itu menggunakan dengan harus langsung praktek. Oh, langsung turun ya. Tidak beda dengan orang yang berada di sekolah ya, ataupun dia bekerja di dalam ruangan. Mereka bekerja menggunakan teori. Kalau kita bertani ini harus langsung turun, langsung praktek ya. Iya ya. Ini kita lihat tanaman timun surinya alhamdulillah cukup baik ya, cukup segar rekan-rekan semua. Kita harapkan di awal puasa kita bisa panen. Amin. Nah, ini tanaman semangka kita yang Semangka. kita tanam ya. Alhamdulillah dengan melakukan potong puting ya, artinya potong sulur sekunder. Yang jalur pertama ini kita potong ya, sehingga sulur primer yang ada di ketiak-ketiak semangka ini bisa tumbuh dan memiliki cabang yang banyak. Alhamdulillah ini cukup baik. Yang kita tanam ini adalah timun semangka ya, mohon maaf, semangka dari apa namanya tuh, semangka inul ya. Semangka inul. Yang kita tanam ini. Nah, ini rumput ini memang sengaja saya belum koret ya, karena biar bertumbuh besar, sehingga pupuk rumput yang ini nanti bisa, gulma yang ini bisa kita manfaatkan sebagai pupuk bagi tanaman itu sendiri, untuk mengurangi pupuk-pupuk kimia ya, karena ini nanti akan kita konsumsi sendiri dan konsumsi bagi yang memerlukan sayuran. Pupuk gulma ini. Ya, bisa taruh gulma yang tumbuh di sekitar tanaman yang kita tanam ini, bisa kita taruh di apa namanya tuh, bawah tanaman ya, bawah tanaman ya. supaya akar
tanaman ini tertutup dengan gulma, dan ketika gulma ini ataupun rumput ini nanti mengering, ini bisa menjadi pupuk bagi tanaman itu sendiri. Nah, ini tanaman semangka ya, ada tidak rata tumbuhnya karena kemarin tanaman semangka ini kita coba lakukan sunat ya, atau potong putiknya ini ya, biar memiliki cabang, tumbuh cabang, sehingga pada saat tumbuh dia bisa rata. Bisa kita manfaatkan gulma-gulma yang ada. Alhamdulillah ini kacang kita ini tidak akan lama lagi ini bisa panen ya, karena ini sudah mulai tumbuh bunga-bunga kecil yang perlu kita rawat. Ini merupakan calon buah kacang itu sendiri ya, yang perlu kita rawat nanti. Kalau semangka ini biasanya berapa hari lah atau berapa bulan? Untuk Kalau dari semangka, ketika dia tanaman ini mulai bisa dipanen, sekitar 70 sampai 80 hari. 70 tanaman sampai semangka ini bisa dipanen ya. hari. Jadi 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih ini sekitar umur Ini 1 sekitaran bulan. umur 1 bulan lebih. 1 bulan lebih, 1 Ya. bulan 5 hari, 10 hari ini kayaknya semangka yang kita tanam ini. Alhamdulillah bertumbuh subur rekan-rekan semua. Mohon doanya agar tanaman yang kita tanam semua ini bisa tumbuh secara maksimal, bisa tumbuh dengan baik, dan hama yang ada ini dapat dikendalikan dengan baik juga. Iya, amin. Rumput yang tumbuh ini masih bisa kita manfaatkan untuk menjadi pupuk bagi tanamannya itu sendiri. Nah, jadi kita tidak buang pupuk-pupuk ataupun rumput ya, rumput-rumput yang ada di tanaman itu. Pak, mau tanya Pak, ini tanaman yang di sebelah sana itu tanaman apa Pak? Yang di sana tanaman terong, bisa dilihat. Oh, tanaman terong hijau? Terong hijau panjang. Oh, hijau panjang. Terong hijau panjang yang ada di sini, dan ini bertumpang sari dengan tanaman timun suri ya. Oh. Timun suri ini sekitar 1 minggu. Oh, ini sekitaran 1 1 minggu. minggu pindah tanam. Yang terong ini sekitar 3 hari pindah tanam. Jadi masih apa namanya itu, masih Belum. masa vegetatif ya. Karena perpindahan Masih belum stabil ya. ya, masih belum stabil. Ini rencananya mau bertanam apa lagi? Setelah kita mungkin untuk sementara kita maksimalkan dulu, kita maksimalkan tanaman yang ada ya. Ya. Tanaman kacang yang ada ini kita maksimalkan terlebih dahulu, terkait tentang perawatannya, terus tentang hama-hama yang dapat bisa dikendalikan ya. Dan setelah ini masuk masa generatif, dan ketika tanaman ini sudah kita tanam dan rawat dengan baik ya, nanti kita akan mencoba menanam ke cabai ya. Cabai. Oh, Menanam cabai. Itu lokasinya di mana, Pak? Lokasi masih banyak kita buka hutan yang ada di belakang nanti ya. di Areal kita ini berada di sekitar wilayah Dinas Sosial milik Sumatera Selatan yang berada di Kabupaten Ogan Ilir di Kecamatan Indralaya Utara. Nah, Oh. Berarti di sana ya, Pak ya? ya. Mungkin bisa di sini kita lihat tanaman. Ya. Ini untuk apa ya, Pak? Ini apa ini Ini namanya? kita sediakan pada waktu pembukaan lahan ya, yaitu alang-alang
yang Alang-alang. akan nanti bisa kita manfaatkan ketika tanaman timun suri itu merambat. Jadi ketika ada buahnya nanti untuk alas buah timun suri itu sendiri ataupun semangka, rumput alang-alang yang ada. Oh, ini berarti bisa dipergunakan, Pak ya? Ya. Ya, ya, ya. Nah ini tanaman kacang panjang kita yang eh, kemarin mengalami apa namanya itu depresi ya, karena disemprot sengaja atau tidak sengaja oleh April, yaitu warga binaan tersemprot sehingga pertumbuhan kacang panjang yang terganggu ya? di sana sama yang di sini agak Beda, berbeda, beda. ya. Oh, berbeda. Karena mungkin mengalami depresi tanaman kena semprot, tapi tetap tanaman ini masih bisa kita bisa kendalikan dengan pemberian pupuk maksimal sehingga masih bisa tetap tumbuh. Ya. Bisa dilihat ini tanaman timun suri kita, ya, berada di antara pinggir-pinggir kacang, di antara pinggir-pinggir kacang. Harapannya agar matahari yang nanti ada ini memberikan apa namanya tuh, memberikan pertumbuhan bagi tanaman timun suri yang ada di sekitar tanaman kacang panjang itu sendiri. Ya. Jadi kita menerapkan dua metode ya. Dua metode ya. Di antaranya tanaman timun suri itu berada di tengah. Ini Berada di tengah, ya. contohnya. Ini sekitar 1 minggu ketika pindah tanam. Ya. 1 minggu Ketika ya. pindah tanam. Ini bagian tengah ya, Pak? Ya, bagian tengah. Ini kita coba bagian tengah. Yang ini kita coba Ini bagian pinggir. Ya, ada dua metode. Dua metode. Ya. Dan itu terpal nanti kita akan isi buaya ya. Nah, Ini pasokan air, Pak ya? ya, ini untuk penyiramannya. Nanti ini bisa kita manfaatkan untuk apa namanya, budidaya ikan ya. Budidaya ikan. Bisa. Nah, ketika ikan itu nanti dia nanti ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman itu sendiri. Berarti bisa digunakan. Iya, harapannya ikan itu memiliki yang banyak sehingga tanaman itu bisa mendapatkan pupuk dari berarti telek. kotoran Ya, dari kotoran ikan ini ikan bisa itu sendiri. dipergunakan untuk Ya. pupuk. Untuk pupuk tanaman yang barusan kalian lihat. Ini untuk penutup, Pak. Penutup dan harapannya cak mana lah kalau kedepannya ini, kalau dia udah ada hasil. Masalah hasil itu nanti ya, untuk tanaman kita yang terpenting kita saat ini ialah merawat terlebih dahulu tanaman yang setelah kita tanam, dijaga ya, karena tanaman ini seperti apa namanya tuh, badan kita sendiri ya, karena tanaman itu butuh makan, butuh perhatian, lantas juga butuh apa namanya tuh, perhatian ya. Nah, tanaman itu akan lebih suka ya, akan lebih suka artian tanaman itu nanti apa namanya itu, senang dengan yang kita tanam ya. Tanaman ini dia bisa tumbuh dengan maksimal, dengan baik ya. Itu harapannya. Dan harapan bagi pemerintah untuk kalangan pemuda ya, jangan pernah putus asa, tetap semangat, karena
kesempatan dan peluang itu ada di sekitar kita, ya. Kita manfaatkan peluang-peluang yang ada. Ketika ada peluang itu harus bisa Dimanfaatkan. dioptimalkan dengan baik, ya. Tetap semangat bagi generasi muda, jangan malu untuk bertani, jangan malu untuk kotor, ya. Karena dengan bertani juga dapat meraih kesuksesan, ya. Tetap semangat. Indonesia 2045 emas. 45 emas. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dayat ada yang mau disampaikan? Ya. Pak Dayatnya lagi fokus bekerja. Jadi inilah sekilas info review tanaman hortikultura, ya. Ini tanamannya subur-subur. Nanti di arah sana kita buat tanaman cabai. Mungkin sedikit bagi rekan-rekan Sedikit. yang nantinya ingin membeli kacang, ya, Ya. silakan langsung saja datang di ladang kami, Ya. dengan harga bersahabat. Ya. Siap, Di siap. Kecamatan Indralaya Utara. Ya, Indralaya siap. Utara. Ya. Nggak jauh nih dari Tanjung Senai, mungkin Ya. rekan-rekan semua. Mungkin kalau yang mau beli kacang panjang ataupun timun suri dan juga semangka, boleh bermain di sini atau lihat datang langsung kalau mau mencoba hasil dari tanaman Pak Parmono. Ya, itulah sekilas penjelasan dari Pak Parmono tanaman hortikultura. Terima kasih atas semuanya rekan-rekan, teman-teman, sahabat semua. Nanti kita review apa lagi? Tonton terus perjalanan saya untuk nge-review apapun yang kita lihat yang akan kita lakukan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.